Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tegar Faruzaman dari Program Studi Sains Informasi Geografi. Ingin menjelaskan mengenai gaya Coriolis. Yang pertama, ada pengertian gaya Coriolis. Gaya Coriolis adalah gaya yang membelokkan arah arus yang berasal dari tenaga rotasi bumi. Pembelokan itu akan mengarah ke kanan di belahan bumi utara dan mengarah ke kiri di belahan bumi selatan. Gaya Coriolis berakibat adanya aliran gairah yang searah jarum jam pada belahan bumi utara dan berlawanan dengan arah jarum jam di belahan bumi selatan. Gaya Coriolis mempengaruhi aliran massa air, di mana gaya ini akan membelokkan arah arus dari arah yang lurus. Gaya Coriolis juga yang menyebabkan timbulnya perubahan-perubahan arah arus yang kompleks susunannya yang terjadi sesuai dengan makin dalamnya kedalaman suatu perairan. Pada biasanya, tenaga angin yang diberikan pada lapisan permukaan air dapat membangkitkan timbulnya arus permukaan yang memiliki kecepatan sekitar 2% dari kecepatan angin itu sendiri. Kecepatan arus ini akan berkurang cepat sesuai dengan makin bertambahnya kedalaman perairan, dan akhirnya angin tidak memiliki pengaruh sama sekali pada kecepatan arus pada kedalaman 200 meter. Pada saat kecepatan arus berkurang, maka tingkat perubahan arah arus yang disebabkan oleh gaya Coriolis akan meningkat. Hasilnya, akan dihasilkan sedikit pembelokan dari arah arus yang relatif cepat di lapisan permukaan dan arah pembelokan menjadi lebih besar pada aliran arus yang kecepatannya makin lambat dan memiliki kedalaman makin bertambah besar. Akibatnya, akan timbul suatu aliran arus di mana makin dalam suatu perairan, maka arus yang terjadi pada lapisan-lapisan perairan akan makin dibelokkan arahnya. Hubungan ini dikenal sebagai spiral Ekman. Selain memiliki pengaruh terhadap gerakan massa air, gaya Coriolis juga memiliki pengaruh terhadap gerakan angin yang dikenal sebagai angin utama, yaitu angin timur, angin barat, dan angin pasat. Angin-angin utama itu berhembus dalam suatu arah yang nyaris tetap pada garis-garis lintang tertentu. Angin itu timbul sebab peredaran atmosfer dan rotasi bumi. Seandainya bumi tidak berotasi, angin akan bergerak lurus ke arah utara dan ke arah selatan. Namun, rotasi bumi menimbulkan gaya rotasi yang disebut gaya Coriolis yang gayanya membelokkan arah angin utama. Selanjutnya, ada sejarah gaya Coriolis. Gaya Coriolis pertama kali dicetuskan dan dikemukakan oleh Gaspard Gustave de Coriolis, ahli matematika asal Prancis, yang menjadi cikal bakal menjadi nama gaya Coriolis. Gaya ini muncul pada tahun 1835. Beliau yang mengemukakan suatu fenomena di mana gaya rotasi sistem bumi ini berperan. Ide awalnya bermula ketika terjadi suatu perdebatan yang cukup intens apakah bumi ini berputar atau tidak. Perdebatan ini juga mengacu pada teori yang sampai saat ini masih diperbincangkan, yaitu apakah bumi berbentuk bulat atau datar. Coriolis mengamati suatu alat penampung air di kawasan industri. Namun, ketika diamati dengan seksama, air tersebut berputar bersamaan dengan diputarnya alat tersebut. Hal ini membuat Coriolis berpikir apakah sifat bumi ini dengan alat tersebut sama, mengingat bumi sudah disimpulkan sebelumnya yaitu berputar pada porosnya pada saat itu. Karyanya yang dipublikasikan pertama kali adalah sebuah laporan berbahasa Prancis yang bertajuk Sur les équations du mouvement relatif des systèmes de corps. Karya ini berisi tentang penjelasan umum mengenai gaya berputar yang menyebabkan adanya gaya tambahan yang muncul. Gaya tambahan ini dinamakan akselerasi Coriolis yang dipakai sampai saat ini. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, gaya Coriolis sangat erat hubungannya dengan rotasi bumi. Maka dari itu, perlu adanya suatu regulasi atau aturan seberapa berpengaruh kedua fenomena ini berlangsung, sehingga hukum Weis-Bellot tercipta. Kemudian, ada hukum Weis-Bellot. Hukum Weis-Bellot mengatakan bahwa jika kita berdiri membelakangi arah angin, maka akan terjadi dua opsi. Jika posisi kita ada di belahan bumi utara, tekanan di sebelah kiri akan kecil sehingga angin berbelok ke arah kanan. Sebaliknya, jika kita berdiri di belahan bumi selatan, tekanan di sebelah kanan akan kecil sehingga angin berbelok ke arah kiri. Hal ini dikarenakan gerakan angin dibelokkan oleh efek dari rotasi bumi.
Semakin ke arah khatulistiwa, gaya Coriolis semakin kecil. Gaya Coriolis dipengaruhi oleh posisi lintang suatu wilayah. Semakin kecil lintang suatu wilayah, maka gaya Coriolis semakin kecil pengaruhnya. Itulah sebabnya angin Ceylon nyaris tidak pernah terjadi di wilayah khatulistiwa. Berikut ini hal yang bisa dirangkum sebagai hukum Weis-Bellot. Yang pertama, angin bertiup dari tempat yang bertekanan maksimum atau dingin ke tempat yang bertekanan minimum atau panas. Yang kedua, pada belahan utara bumi, udara atau angin berkelok ke kanan dan di belahan bumi selatan berkelok ke arah kiri. Lalu yang ketiga, pembelokan arah angin terjadi sebab adanya rotasi bumi dari barat ke timur dan sebab bumi itu sendiri bulat. Selanjutnya, penjelasan mengenai arus Ekman dan spiral Ekman. Dengan adanya gaya Coriolis, maka tercipta suatu arus yang dinamakan arus Ekman. Arus ini cukup unik karena bisa membelokkan arus dan semakin dalam akan semakin terlihat seperti spiral. Oleh karena itu, arus ini dinamakan sebagai spiral Ekman. Teori ini pertama kali dikemukakan oleh ilmuwan asal Swedia yaitu Van Wolfrid Ekman pada tahun 1902. Fenomena ini terjadi ketika air di permukaan bergerak oleh angin, lalu akan berakibat terhadap air yang ada di dalamnya. Setiap bagian tergantung kedalaman hingga 100 meter. Spiral Ekman juga memiliki sifat yang hampir sama dengan gaya Coriolis, di mana apabila terjadi di belahan bumi utara, maka arah pusaran akan ke kanan, sedangkan di belahan bumi selatan, arah pusaran akan ke sebelah kiri. Berikut peran arus Ekman. Peran arus Ekman dalam persebaran mikroplastik dan makroplastik. Sampah plastik semakin luas dan marak terlihat, terlebih di Samudra Pasifik dan Hindia. Pada tahun 2010 saja diperkirakan sekitar 5-13 juta ton plastik memasuki samudra. Arus Ekman memiliki peran penting dalam persebarannya bersama dengan arus geostrofik. Apabila terjadi fenomena-fenomena ini, maka kemungkinan besar daerah tersebut memiliki mikroplastik. Selain itu, adanya perseran stokes juga dapat menjadi indikator persebaran sampah mikroplastik. Dalam pengumpulan datanya, menggunakan data dari agrofolders di permukaan untuk mendapat data dari daerah yang pasti persebarannya. Dengan bantuan satelit yang dapat mengukur daerahnya secara vertikal. Persebaran mikroplastik diambil berdasarkan dari munculnya plankton di permukaan. Mikroplastik terkumpul dengan plankton dan sebagian besar menyatu dengannya dalam jumlah yang sangat banyak. Karena makanan plankton yang mirip dengan tumbuhan phytoplankton yaitu detritus yang susah dibedakan dengan mikroplastik tersebut. Sehingga banyak plankton yang terkontaminasi dan ini menjadi isu yang patut diperbincangkan. Di daerah subtropis, mikroplastik meningkat di koordinat 35 OBB sampai 45 OBB. Namun, berbagai peneliti menemukan di daerah Arktik juga ditemukan adanya mikroplastik tapi tidak sebanyak di Samudra Pasifik. Kemudian, ada pembelokan arus oleh angin. Angin yang berbelok akibat rotasi bumi juga mempengaruhi pembelokan arus laut yang terjadi. Pada umumnya, kita melihat arus atau sirkulasi yang dapat kita lihat di permukaan air. Namun pada kenyataannya, arus di permukaan ini hanya sedikit dari arus secara keseluruhannya. Sisanya berada di bawah laut yang disebut sirkulasi laut dalam atau deep water circulation. Arus ini selalu bergerak ke penjuru samudra di dunia dan bergerak sangat lambat yaitu sekitar 0,5 sampai 0,8 meter per second minus 1. Sehingga untuk dapat sampai satu putaran arus dunia ini membutuhkan waktu hingga ribuan tahun. Arus di dunia ini sering bercampur dengan satu sama lain. Contohnya di daerah Samudra Pasifik ada beberapa arus yang saling bersinggungan dan bercampur. Hubungan antara wind-driven circulation yaitu sebagai salah satu bukti terjadinya Ekman upwelling. Upwelling ini sendiri adalah fenomena oceanografi yang melibatkan gerak yang dibangkitkan angin dan air yang lebih berat
lebih dingin, dan biasanya kaya nutrien, ke arah permukaan laut, menggantikan air permukaan yang lebih hangat dan kurang nutrien. Upwelling akan membawa organisme yang kaya akan nutrien yang tinggi membawa dari bagian Arktik ke bagian daerah ekuator. Demikian penjelasan mengenai gaya Coriolis. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.